Korlantas Polri menyebut sekitar 40% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta. Data Korlantas Polri menunjukkan arus mudik kali ini total lebih dari 2,2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta menuju berbagai kota tujuan. Korlantas Polri menjelaskan volume total kendaraan antara arus mudik dan arus balik kerap berbeda. Meski demikian, hingga H+4 Idul Fitri sekitar 40% kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sisanya dapat terdistribusi pada tanggal 5 hingga 8 April mendatang. Guna memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar, sejumlah rekayasa lalu lintas dipersiapkan termasuk penerapan one way nasional yang direncanakan 6 April besok. Alhamdulillah arus mudik sudah selesai, sehingga Bapak Kapolri konsen memastikan bahwa arus balik ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas, dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikisnya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 36. Situasi arus balik pemudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terpantau relatif landai dan belum terlihat antrian panjang penumpang maupun kendaraan antar kota. Kondisi tersebut disebabkan sebagian besar penumpang telah tiba lebih awal, terutama Sabtu dini hari. Lonjakan kedatangan pemudik terjadi sejak tengah malam hingga subuh. Pada siang hari jumlah penumpang diprediksi tidak akan mengalami kenaikan signifikan. Aktivitas di terminal cenderung normal dengan lalu lintas kendaraan yang lancar serta suasana yang cukup lengang. Petugas terminal tetap bersiaga memastikan kelancaran arus kendaraan serta kenyamanan para penumpang yang masih berdatangan. Arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus meningkat, total sebanyak 50.000 lebih penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Menjelang berakhirnya libur Lebaran, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus meningkat. Hari ini PT KAI Daerah Operasi Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak lebih dari 50.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen. Tren mudik Lebaran tercatat masih tinggi dari hari biasanya dengan lebih dari 29.000 penumpang, baik berangkat dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen. PT KAI Daop 1 juga memberangkatkan 85 kereta api jarak jauh. Seluruh calon penumpang dihimbau memeriksa kembali barang bawaan agar tidak tertinggal. Arus kendaraan di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat ramai cenderung padat. Pagi tadi peningkatan terjadi selain karena pemudik arus balik dan juga masih banyak warga yang memanfaatkan berwisata di libur panjang kawasan di Bandung. Memasuki H+5 Lebaran, volume kendaraan arus balik di ruas tol Cipularang, Purwakarta meningkat dan cenderung padat. Ramainya kendaraan terjadi sejak pagi dan diprediksi akan meningkat memasuki sore dan malam hari. Di kilometer 82 tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, kendaraan didominasi mobil pribadi serta bus. Meski ada peningkatan volume, namun arus kendaraan masih lancar.
Selain arus balik yang terus meningkat, pada 5 hari usai lebaran ini, arus kendaraan wisata menuju Bandung juga masih tinggi di masa akhir pekan jelang berakhirnya masa libur lebaran. Ya, puncak arus balik lebaran 2025 diprediksi akan berlangsung hari ini hingga 2 hari ke depan. Seperti apa pantauan lalu lintas pada arus mudik di kilometer 67 Tol Cikampek? Berikut liputan Aulina Yasha dan juru kamera Bagus Prasetya Adi. Halo, selamat sore pemirsa. Terkait situasi di kilometer 62, tepat saya mengabarkan untuk Anda sore hari ini ada terpantau ramai lancar jika bisa dilihat di visual layar televisi Anda. Ini baik yang mengarah ke Jakarta maupun yang mengarah ke arah Transjawa. Adapun terkait kilometer per jamnya, kendaraan yang melewati ruas tol kilometer 62 ini juga masih bisa diperkirakan 70 sampai dengan 80 km per jamnya. Meskipun di sini terlihat ramai lancar, tadi sedikit ada ketersendatan di kilometer 60. Ini dikarenakan tadi hujan yang mendera sekitar ruas jalan tol, juga ini menyebabkan para pengemudi lebih hati-hati dalam mengendarai mobilnya. Adapun untuk terkait sistem yang sudah diberlakukan ini sejak malam tadi, ini berdasarkan diskresi kepolisian dan juga pihak Jasa Marga, ini sudah memberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan 42 dan sampai saat ini kontraflow-nya masih berlangsung. Bahkan tadi malam pada pukul setengah 1 malam juga kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan 36 juga sudah diberlakukan. Ini diharapkan agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan yang mengarah ke arah Jabodetabek. Terkait untuk data per hari ini juga yang sudah melewati kilometer 62 mengarah ke Jabodetabek juga mengalami peningkatan terus-menerus dibanding 2 hari lalu, di mana berawal dari 455.000, saat ini sudah sekitar 685.000 kendaraan yang mengarah ke arah Jabodetabek. Namun jika kita bisa perkecil angkanya, ini yang mengarah ke arah Jabodetabek dari arah gerbang tol Cikatama ini dari 103 sampai dengan saat ini berjumlah 166.000. Jadi bisa dikatakan angka ini juga masih akan tentatif dan masih akan terus meningkat sampai puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 7 April 2025. Dari Karawang, Jawa Barat, Aulina Yasha dan Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya, rekayasa lalu lintas kontraflow sudah mulai diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek sejak kemarin malam. Berdasarkan jadwal Jasa Marga, kontraflow arah Jakarta akan diberlakukan hingga 7 April secara situasional sebagai antisipasi puncak arus balik. Dari pantauan lalu lintas sudah mulai terlihat mobilitas arus balik dari pemudik di kilometer 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Lalu lintas dari arah Cikampek ke arah Jakarta terlihat cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Telah terjadi peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta. Tercatat lebih dari 67.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta hingga Jumat malam kemarin. Rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur arah Jakarta juga sudah mulai diterapkan dari kilometer 70 ke kilometer 47. Hingga 7 April mendatang, pihak Jasa Marga bekerja sama dengan kepolisian lalu lintas juga akan menerapkan kontraflow untuk arah Jakarta secara situasional. Hari ke-6 Lebaran, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Sistem kontraflow 2 lajur hingga kilometer 36 diterapkan berkala seiring dengan peningkatan arus balik mudik 2025. Untuk mengurai volume kendaraan, sebanyak 30 gardu tol aktif di gerbang tol Cikampek Utama mampu mengurai kepadatan lalu lintas. 16 gardu tol difungsikan menuju arah Jakarta, sementara 11 gardu tol lainnya menuju arah Trans Jawa. Pergantian seluruh gardu tol cukup efisien mengurai kepadatan yang terjadi dari pagi hingga siang. Ya, 5 hari setelah Lebaran, lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap sejak Sabtu pagi. Pihak kepolisian memprediksi puncak arus balik di jalur selatan, khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi mulai dari tanggal 6 hingga 8 April 2025. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan. Lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan penumpukan kendaraan berada di tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3 Malangbong, dan Pasar Lewo. Ya, untuk mengetahui pantauan mudik terkini ada rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama dan Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong. Kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, seperti apa arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama saat ini?
Ya, Juno dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau mulai terlihat adanya kepadatan antrian kendaraan, namun belum signifikan karena memang untuk antrian kendaraan ini kendaraan mengantri di gardu tol Cikampek Utama 2 dan memang ini mulai terlihat adanya jumlah volume kendaraan yang melintas ini mulai alami peningkatan di hari ini karena memang hingga pukul 3 sore tadi tercatat ada lebih dari 50.000 kendaraan yang sudah kembali ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana juga dari pihak PT Jasa Marga ini sudah membuka sebanyak kurang lebih 28 pintu gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kendaraan ketika memasuki ke gerbang tol atau juga gardu tol Cikampek Utama 2 yang akan mengarah ke Jakarta. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga tengah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way lokal yang dimulai dari kilometer 459 hingga kilometer 419 dan kemudian dilanjutkan dengan one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70, kemudian dilanjutkan dengan kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Juno. Salam, terima kasih. Langsung kita ke Hamzah Hasibuan. Hamzah, bagaimana kawasan Lingkar Gentong? Silakan. Ya, Juno dan juga pemirsa, arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini terpantau ramai lancar di kedua lajur, di mana sebelumnya pihak kepolisian ini sempat memperlakukan rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan secara situasional menimbang jumlah dan kepadatan kendaraan yang terjadi. Salah satunya di titik rawan macet yaitu tanjakan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, di mana dilihat di sini Juno bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini masih berjalan dengan lancar. Jika nantinya ditemukan adanya kepadatan, pihak kepolisian akan kembali memperlakukan rekayasa lalu lintas one way yang biasanya akan dilakukan mulai dari daerah Jamanis menuju ke daerah tanjakan letter U Gentong, di mana data yang kami dapatkan Juno hingga hari ini, hingga Sabtu sore tadi sekitar 50.000 lebih kendaraan sudah melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana dominasi kendaraan ini menuju dari arah Tasik ke arah Bandung. Selain itu cuaca hujan juga ini menjadi himbauan bagi masyarakat yang ingin melintas di Jalan Raya Gentong untuk selalu berhati-hati karena jalanan menjadi licin. Sementara itu, Juno. Hamzah, terima kasih atas laporan Anda dan sebelumnya ada rekan Salam Rahmat. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, pantauan arus lalu lintas di tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar, volume kendaraan ke arah Jakarta kian mengalami peningkatan. Ya, arus balik di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Volume arus balik kian mengalami kenaikan seiring dengan prediksi arus balik 6 April 2025. Hingga sejauh ini, Dirlantas Polda Metro Jawa Tengah memberlakukan one way lokal untuk mengurai kepadatan arus balik. Tercatat di pagi 5 April 2025 sudah ada 4.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. One way nasional rencananya akan diberlakukan 6 April secara situasional atau melihat traffic counting arus balik. Arus balik penumpang pada H+4 Lebaran terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Suta mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dibanjiri ratusan penumpang yang baru kembali usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Para penumpang ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dikarenakan tiket pesawat yang mendekati puncak arus balik pada Minggu 6 April telah ludes. Salah satu penumpang pesawat dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengaku sengaja memilih kembali pada hari Jumat karena tiket pesawat telah habis untuk puncak arus balik. Karena pertama itu karena tiketnya udah habis. Pertama itu memang penerbangannya dari bandara di Lubuk Linggau itu nggak ada setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua memang tiketnya udah habis untuk hari selanjutnya. Kemarin itu kurang tiket. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat arus balik telah terjadi sejak hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat ini sebanyak 147.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 82.000 orang yang datang dan 65.000 orang yang pergi. Tidak hanya itu, pergerakan pesawat juga diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun pergi.
Pihaknya memprediksi tren kenaikan penumpang pada arus balik akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur Lebaran hingga 7 April mendatang. Dari Tangerang, Banten, Ahas Nugara, iNews melaporkan. Kementerian Perhubungan menyatakan puncak arus balik Lebaran 2025 akan terjadi pada 6 April 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 31,49 juta orang. Dengan pengguna mobil pribadi diprediksi juga terjadi dengan jumlah pemudik diperkirakan sebesar 6,97 orang. Dan memadati jalan-jalan Trans Jawa selama arus balik. Seperti apa antisipasi kepadatan dari Kementerian Perhubungan? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kementerian Perhubungan, Elba Damhuri. Assalamualaikum, selamat sore Pak Elba. Selamat sore Mas Juno, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Ya, salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Kita dengar bahwa ini prediksi 5 hingga 7 April arus balik ini Pak. Apa saja antisipasi kepadatan lalu lintas dari pemerintah di lapangan Pak? Ya, pemerintah, Kementerian Perhubungan bersama Polri, Korlantas Polri dan seluruh pemerintah daerah di subdaerah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi demi kelancaran arus balik mudik 2025 ini, Mas Juno. Di jalan misalnya Korlantas sudah menyiapkan berbagai skenario, mulai dari kontraflow, one way hingga buka tutup jalur dan ganjil genap. Kemudian di penyeberangan juga sudah disiapkan berbagai skenario seperti buffer zone, kemudian juga ada sistem penundaan perjalanan jika memang sudah terjadi kepadatan atau antrian dalam perhitungan polisi dan Kementerian Perhubungan. Jika di jalan tol menuju Bakauheni misalnya ada antrian sampai 4 km, maka buffer zone dan delay system penundaan perjalanan diberlakukan. Kemudian di penerbangan juga di bandara-bandara sudah disiapkan berbagai skema check-in lebih cepat, kemudian keluar juga lebih cepat dari bandara, termasuk sistem dropping bagasi dengan kesiapsiagaan seluruh petugas di bandara 24 jam non-stop, Mas Juno. Demikian. Baik, kalau bicara jalur Pak, darat, udara, dan laut, tahun ini kepadatan lalu lintas terbesar tetap di darat atau seperti apa Pak? Ya, berdasarkan survei kita memang darat masih mendominasi di jalur mudik 2025 ini, Mas Juno ya. Dan memang trennya untuk angkutan umum di darat ini cukup bagus. Masyarakat punya kesadaran tinggi untuk menggunakan angkutan umum. Kemudian juga yang membawa kendaraan pribadi pun baik motor maupun mobil juga memiliki kesadaran yang bagus dalam menjalankan proses mudik maupun arus balik ini, Mas Juno. Okay. Jadi memang di darat masih lebih dominan ya. Pak, ini kita tahu bahwa proses arus balik masih terus berlangsung ya, diperkirakan sampai nanti besok ataupun lusa. Kalau evaluasi mudik sendiri Pak, dari Kemenhub seperti apa arus mudik yang kita sudah lalui kemarin? Ya, alhamdulillah arus mudik kemarin berjalan lancar dan kita lihat juga tingkat kecelakaan juga turun drastis seperti dilaporkan Korlantas Polri, Pak Menteri Perhubungan, Pak Dudi Purwagandi juga sangat concern, sangat perhatian terhadap keselamatan, karena ini menjadi fokus kita ya Mas Juno untuk keselamatan ini. Nah ini berbagai upaya kita lakukan di jalan arteri, di jalan tol maupun di penyeberangan, semua kita siapkan bagaimana supaya arus balik ini pun bisa berjalan dengan lancar, aman, dan pemudik bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan apalagi juga Mas Juno, berbagai moda transportasi ini kan puncak arus mudiknya ada yang berbeda-beda. Nah ini juga menjadi concern kita juga di Kementerian Perhubungan maupun dengan kepolisian dan pemerintah daerah, Mas Juno. Oke, kalau kita bicara one way nasional Pak, ini kita coba simak bagaimana pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal one way nasional berikut ini. Besok rencana kita akan melaksanakan one way nasional sambil kita terus mengikuti traffic counting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik one way lokal maupun one way nasional. Satu hal yang tentunya saya selalu pesan kepada masyarakat, hati-hati di jalan sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka laka lantas, apalagi masyarakat yang balik tentunya sudah menjalankan aktivitas mulai dari mudik, kemudian ketemu dengan keluarga besar, dan saat ini akan melaksanakan kembali
ya kita pesan bahwa pada saat mengalami kecapean, kita sarankan untuk segera istirahat, baik di rest area terdekat dan jangan dipaksakan. Namun demikian, kita tetap akan menyiapkan berbagai macam pelayanan dan juga rekayasa yang sudah kita siapkan baik di arteri maupun di jalan tol, sehingga harapan kita di puncak arus balik nanti semuanya bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Elba, kalau kita tadi lihat simak pernyataan Kapolri bahwa besok akan diberlakukan one way nasional. Untuk mungkin yang masih belum tahu Pak, besok skemanya akan seperti apa dan titik-titik seperti apa Pak yang akan diberlakukan one way nasional ini Pak? Ya, ini memang besok kan puncak arus mudik untuk di Jalan Trans Jawa ya, Mas Juno, dan one way ini nanti dari Kali Kangkung dari kilometer 414 Cipali sampai ke Cikatama itu diberlakukan one way nasional. Dan kemudian dari KM 70 ke KM 40-an nanti akan diberlakukan juga kontraflow. Dan jika memang masih sangat padat, polisi kita lihat juga akan melakukan kontraflow sampai ke kilometer 36. Nah, ini memang upaya bagaimana kita memperlancar arus lalu lintas di arus balik ini supaya masyarakat tetap bisa berjalan mengendari kendaraan dengan aman dan selamat, Mas Juno. Oke, nah kalau memang besok Pak di 6, apakah memang prediksi kita di 6 ini adalah puncak atau bisa jadi 6-nya bergeser di Senin atau malam ini atau seperti apa Pak sebenarnya? Ya, ini sebenarnya dinamis ya, tapi sejauh ini dari perkiraan kepolisian, dari Korlantas, memang untuk jalur darat ini tanggal 6 menjadi puncak arus mudik. Kita juga tahu bahwa Kementerian Pan-RB juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kerja fleksibel itu diperpanjang sampai hari Selasa ya, 8 April. Yeah. Dan ini juga akan membantu pemerataan arus balik dari masyarakat yang lebih ingin diundur baliknya. Tetapi tetap dari hitungan kita memang sejauh ini untuk jalan darat tanggal 6 ini menjadi puncak arus mudik. Kalau Soekarno-Hatta bandara itu dari Injurni sudah state bahwa tanggal 7 Mas Juno, 7 April sebagai puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau di penyeberangan di Bakauheni kita perkirakan malam ini tanggal 5 sampai nanti dini hari tanggal 6 itu menjadi puncak arus mudik di penyeberangan. Baik, tapi kalau kita lihat semua evaluasinya semuanya cukup lancar, terkendali ya Pak ya, dari arus mudik sampai balik ini. Dan terima kasih untuk Kementerian Perhubungan dan juga pihak-pihak yang sudah bekerja keras di lapangan. Sekali lagi terima kasih Pak Elba, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mas Juno, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan arus balik mudik Lebaran 2025 di rest area kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Kapolri meninjau posko dan fasilitas layanan istirahat bagi pemudik di rest area kilometer 456. Kehadiran Kapolri rupanya mengejutkan para pengunjung dan pedagang di rest area. Turut mendampingi Kapolri yakni Korlantas Irjen Agus Suryo Nugroho, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo. Tak lupa Kapolri memberikan bingkisan kepada petugas gabungan TNI Polri, Jasa Marga, Security hingga petugas kebersihan rest area. Diprediksi arus balik Lebaran mulai mencapai puncaknya yang ditandai dengan lonjakan volume kendaraan di tol Trans Jawa hingga 40% dari prediksi 2,2 juta kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Korlantas Polri menyebut sekitar 40% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta. Data Korlantas Polri menunjukkan arus mudik kali ini total lebih dari 2,2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta menuju berbagai kota tujuan. Korlantas Polri menjelaskan volume total kendaraan antara arus mudik dan arus balik kerap berbeda. Meski demikian, hingga H+4 Idul Fitri sekitar 40% kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sisanya dapat terdistribusi pada tanggal 5 hingga 8 April mendatang. Guna memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar, sejumlah rekayasa lalu lintas dipersiapkan termasuk penerapan one way nasional yang direncanakan 6 April besok.
Alhamdulillah arus mudik sudah selesai, sehingga Bapak Kapolri konsen memastikan bahwa arus balik ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penambahan penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas, dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikologinya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 36. Ya, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Gadok, Bogor. Bribtu Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Judo dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Untuk situasi arus lalu lintas di libur Lebaran 2025 ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya. Dan saat ini untuk kawasan Gadok sedang diberlakukan sistem one way dari pukul 13.15 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, yakni sistem one way ke arah bawah, yakni dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta, Bogor maupun Tajur. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan juga peningkatan volume arus kendaraan terjadi di kawasan wisata Puncak dan juga tempat peristirahatan seperti villa yang menjadi lokasi favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk destinasi wisata. Dan peningkatan volume arus kendaraan terjadi di kawasan Pasir Muncang, Megamendung dan juga Simpang Taman Safari. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan petugas kami akan terus melakukan pengaturan agar tidak terjadinya kepadatan yang akan terjadi. Dan juga penormalan akan dilakukan apabila arus lalu lintas dari arah Puncak sudah kembali kondusif. Dan kami menghimbau bagi seluruh pengendara yang akan melakukan perjalanan ke arah wisata Puncak, pastikan menggunakan aplikasi Google Maps ataupun dapat memantau melalui media sosial tentang rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan, dikarenakan rekayasa lalu lintas bersifat situasional sesuai dengan diskresi kepolisian. Dan bagi seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik, baik menuju ke lokasi wisata ataupun yang akan melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman, pastikan kembali kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, baik kondisi rem, oli dan juga ban dalam keadaan yang sudah aman dan dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan juga dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan Bogor dan sekitarnya, pastikan untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Juno. Silakan. Ya, terima kasih Bribtu Eklesia langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Kembali bersama kami, pemirsa. Pelabuhan Bakahuni masih nampak landai jika dibanding dengan arus balik di tahun sebelumnya. Seperti inilah situasi dari Pelabuhan Bakahuni. Arus balik pemudik di Pelabuhan Bakahuni belum menunjukkan peningkatan kendaraan yang tinggi.
Pihak ASDP memprediksi puncak arus balik terjadi H+4, meski begitu adanya pola perbedaan tren pemudik pada arus balik 2025. Meski kondisi pelabuhan Bakahuni masih landai, namun pihak ASDP akan terus memantau arus pemudik untuk memastikan kelancaran perjalanan bagi masyarakat. Ya, langsung saja untuk membahas antisipasi puncak arus balik lebaran di kawasan pelabuhan telah bergabung bersama kami Corporate Secretary dari PT ASDP Indonesia, Ibu Selvi Arifina. Assalamualaikum, selamat sore Bu Selvi. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Ya Bu, tadi disebutkan Bakahuni nampak landai dan tadi walaupun prediksi H+4 ya Bu. Ada pola atau analisa seperti apa Bu H+4 tapi memang landai seperti itu Bu? Baik, mungkin saya laporkan dari Bakahuni hari ini memang diprediksi sebagai puncak arus mudik. Jadi kalau kemarin data 24 jam pada H+3 dari pukul 00 hingga pukul 23.59 4 April kami mencatat ada sebanyak 104.751 orang yang menyeberang dan juga total kendaraan ada 27.709 unit. Kalau dari akumulatif dari mulai H-10 sampai dengan H+3 ada sebanyak 156.317 unit yang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Dari kalau misalnya saja kalau dari data-data tahun sebelumnya memang ini juga diprediksi hari ini adalah puncak arus mudik gitu, sesuai juga dengan prediksi kami. Seperti itu Mas Juno. Oke, Ibu tadi kalau kita lihat angka-angkanya dan memang hari ini ada 27.000 kendaraan ya Bu. Apakah ini memang kalau kita lihat di lapangan Bu meningkat atau dibandingkan tahun-tahun lalu Bu? Kalau dibandingkan dengan, kalau sesuai dengan prediksi kami, tahun ini memang ada kenaikan sekitar 10% gitu ya Mas. Dan memang dari data-data ini memang menggambarkan adanya kenaikan juga dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, kalau dari mungkin data kendaraan yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera, boleh dibilang saat ini yang sudah kembali sekitar 33%, atau masih ada sekitar 66,9% yang belum kembali. Namun, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada hari ini prediksi arus puncak mungkin sekitar 35.000 kendaraan yang akan menyeberang selama 24 jam di hari 5 April ini ataupun H+4. Jadi mungkin setelah itu akan ada distribusi yang lebih merata sampai dengan nanti tanggal 8. Oke, kalau tadi 10% Bu meningkat. Ini kalau kita lihat juga kan ada motor, ada mobil Bu. Persentasenya seperti apa Bu? Banyakan motor atau mobil? Atau seperti apa Bu Selvi? Kalau data per 24 jam kemarin, kendaraan roda 4 ataupun kendaraan penumpang pribadi masih sedikit lebih banyak perbandingannya. Kalau di kendaraan roda 2 itu ada 11.888 unit, hampir sekitar 12.000. Sementara kendaraan penumpang pribadi ataupun kendaraan kecilnya itu ada di 14.497 unit. Jadi ada selisih sekitar 2.000. Jadi hari ini pun diprediksi kurang lebih jumlahnya seperti itu perbandingannya. Oke, baik. Untuk cuaca sendiri Bu, kita tahu ada beberapa waktu lalu BMKG menyebutkan ada kemungkinan cuaca buruk, angin kencang seperti itu. Bagaimana pihak ASDP mengantisipasi dan apa laporan di lapangan Bu untuk beberapa hari ke depan? Oke, baik. Kalau dari terkait dengan BMKG, dengan cuaca, memang kami belum mendapatkan peringatan atas cuaca ekstrim. Hari ini tadi pagi sempat hujan, siang hari juga sempat hujan, namun sangat sebentar Mas, jadi hujan cukup keras, tapi kemudian berhenti. Dan saat ini di lapangan tadi saya memantau cuaca sangat cerah, jadi hampir tidak ada kendalanya berarti di proses bongkar muat kendaraan. Nah, kalau misalnya memang untuk terkait dengan cuaca ekstrim ini, kami tentunya ada koordinasi intensif dengan BMKG, karena tentunya mereka adalah yang akan mengupdate situasi ataupun kondisi cuaca perkini. Nah, kemudian nanti memang akan ada KSOP yang menyatakan boleh atau tidaknya kapal berlayar untuk dan mengutamakan selalu keselamatan para penumpang terkait dengan penyeberangan. Oke, baik. Jadi relatif semuanya masih dalam kendali ya Bu ya, untuk baik itu keadaan di lapangan dan cuaca. Nah, untuk armada sendiri Bu, berapa disiapkan di tiap-tiap pelabuhan termasuk Bakahuni dan Merak untuk nantinya mengangkut para pemudik yang arus balik ini? Ada data Ibu terkait itu? Bu Selvi? Ya, Ibu Selvi? Ya Mas Juno, maaf tadi barusan putus. Oh ya, baik. Ibu, untuk armada sendiri Bu, kesiapan arus balik ini sudah berapa disiapkan dan seperti apa Ibu?
Baik. Bu Selvi. Oke. Kita masih coba untuk terhubung kembali dengan Ibu Selvi. Iya, Mas Juno. Iya. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin ya karena pelabuhan ya, Bu, ya. Sinyalnya juga. Ini masih bisa dengar, Bu? Bu Selvi. Bisa, masih bisa dengar. Oke. Baik, Bu. Ya, armada kapal, Bu. Silakan, Bu. Laporannya gimana, Bu? Sudah berapa banyak, Bu? Oke, kalau armada kapal kemarin hari ini juga ada beroperasi sekitar 54 kapal. Ya, baik. Ini nampaknya memang Bu Selvi lagi sinyalnya sedikit terganggu, tapi tidak apa-apa. Kita masih coba untuk gali dulu. Kalau kita lihat pemirsa ya, Pelabuhan Bakahuni ya, visual yang kita punya juga hari ini memang landai seperti laporan dari teman-teman di lapangan juga, dan plus juga Ibu Selvi sendiri yang memang saat ini berada di Bakahuni bahwa cukup landai, walaupun nanti diperkirakan ada sekitar 36.000 kendaraan yang akan melintas dari Bakahuni menuju Merak ya, berarti pemudik-pemudik yang dari Sumatera akan kembali ke Jawa dengan angka tadi kendaraan sekitar 36.000. Namun kalau kita lihat juga bahwa ya saat ini kendaraan juga semuanya cukup baik, ada buffer zone yang diterapkan jadi untuk mengantisipasi penumpukan. Kita ke rekan Syareza dulu di lapangan, ada Syareza di Bakahuni, Lampung. Syareza, silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Hari ini di Pelabuhan Bakahuni untuk arus balik terpantau ramai lancar. Memang sejatinya kami melihat kepadatan masih di kategori normal ataupun di kategori hijau. Artinya memang belum melebihi sepanjang 4 km antrian untuk di Pelabuhan Bakahuni, yang antriannya biasanya dimulai dari pintu masuk dermaga ke dermaga 1 dan juga 7 menuju ke hingga ke dermaga, maksudnya hingga ke pelabuhan, pintu masuk Pelabuhan Bakahuni. Seperti inilah situasinya Juno dan juga pemirsa. Mayoritas merupakan kendaraan pribadi yang hendak bongkar muat dari Pelabuhan Bakahuni, khususnya di dermaga 7 dan juga 1, di mana informasi yang kami terima per 5 April sekitar 48.000 orang sudah melakukan penyeberangan dari Sumatera ke Jawa. Di periode yang sama juga ada 11.000 kendaraan yang sudah melakukan penyeberangan, di mana jika dikalkulasikan dari tanggal 1 April 2025, total penumpang dari Bakahuni menuju ke Merak ini sudah mencapai 748.000 penumpang. Artinya memang ada peningkatan Juno dan juga pemirsa, khususnya arus balik yang sudah dimulai pada kemarin. Namun nampaknya ini masih terkendali Juno, masih ramai lancar, tidak ada skema penguraian seperti yang diungkap oleh ASDP yang menyiapkan delaying system, clustering dan juga beberapa buffer zone seperti ataupun kantong parkir begitu. Namun kami melihat ini masih kondusif Juno di tengah puncak arus balik. Artinya memang tidak ada kantong parkir yang digunakan sebanyak yang diprediksi mencapai 1.500 kantong parkir oleh pihak ASDP sendiri disediakan, dan hingga saat ini tampaknya kendaraan masih bisa melaju. Mereka hanya bisa, maksudnya mereka ini antri bahkan hanya 1-3 jam, di mana diungkap oleh ASDP maksimal 3 jam untuk bisa masuk ke kapal yang ada di dermaga begitu. Namun hingga saat ini Juno dan juga pemirsa bisa disampaikan kondisinya ramai lancar. Belum ada kebijakan ataupun skema penguraian yang diberlakukan pada hari ini. Namun ASDP menegaskan pihaknya akan memberi pelayanan yang baik tentunya, khususnya pada puncak arus balik, di mana pihaknya juga berkoordinasi dengan BMKG soal cuaca dan juga soal KSOP, dan bersama KSOP soal kapan harus bisa berangkat di tengah prediksi cuaca buruk, dan juga oleh Menteri Perhubungan soal berapa kapal yang disediakan untuk puncak arus balik. Namun bisa ditegaskan kembali lagi Juno, Pelabuhan Bakahuni ini hanya difokuskan bagi kendaraan pribadi roda 4, roda 2, bis dan juga travel, dan kini situasinya ramai lancar. Setiap jamnya selalu ada antrian yang ingin masuk
ke dermaga 1, 7 ataupun beberapa dermaga lainnya. Juno. Terima kasih Sareza atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan dengan Ibu Selvi, tadi senada Ibu dari teman kami di lapangan bahwa semuanya ramai, lancar ya, dan cukup kondusif, tidak ada banyak halangan. Kalau dari ASDP sendiri Bu, bagaimana singkat Bu, evaluasi dari arus mudik kemarin hingga arus balik H+5 ini Bu? Oke, baik, evaluasi yang kami lakukan menurut kami salah satu kunci keberhasilan arus mudik kali ini adalah penerapan kebijakan WFA. Jadi dengan adanya kebijakan WFA ini pada saat arus mudik pun memang ada peningkatan yang cukup signifikan di awal minggu dan kemudian beban distribusi para pemudik ini sangat terpecah gitu Mas. Jadi memang ini sangat membantu. Kemudian yang lainnya juga adalah kami mengapresiasi kepada para pengguna jasa yang sudah memiliki tiket sebelum masuk pelabuhan. Ini juga membantu percepatan pelayanan di pelabuhan. Kemudian juga dengan adanya diskon yang kami berikan pada saat arus mudik dan arus balik sebesar 21 hingga 36% untuk kendaraan-kendaraan yang memilih tiket ekspres ataupun tiket layanan ekspres. Ini juga memperlancar dari distribusi kendaraan selama arus mudik dan arus balik. Jadi pembagian pada pelabuhan perbantuan ini juga sangat membantu karena memang bisa mendistribusi beban. Demikian Mas. Ibu Selvi, terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih juga untuk semua petugas teman-teman ASDP Indonesia yang bekerja selama Ramadan dan Idul Fitri ini. Semuanya sehat-sehat ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, jelang berakhirnya libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, arus balik penumpang di stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan. Sore ini PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat 52.000 lebih penumpang sudah kembali ke Jakarta melalui stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Dan berikut laporan rekan Dilami Aulia dan juru kamera Ade Steven dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Pemirsa, pada H+5 momentum Lebaran 2025, pantauan kami di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai terjadi lonjakan arus balik penumpang, di mana kalau kami pantau dari pintu kedatangan ini sudah banyak sekali begitu ya pemudik yang kembali ke kota Jakarta. Kalau berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini mengungkapkan untuk hari ini saja kiranya ada 52.000 penumpang yang kembali ke Jakarta melalui stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Jika melalui stasiun Pasar Senen ini kiranya ada 18.500 penumpang yang kembali ke Jakarta. Namun kalau kami bandingkan begitu ya dengan hari kemarin tentu lebih ada peningkatan. Kira-kira sekitar peningkatan ini ada 200 dari penumpang begitu ya yang meningkat. Kemudian juga selain itu dari periode arus balik sendiri memang diperkirakan nantinya akan terus terjadi hingga ke Senin 7 April 2025. Diprediksi setiap harinya akan ada 18.000 penumpang yang akan kembali ke Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Sementara itu pemirsa, untuk keberangkatan juga ternyata hari ini pun masih tergolong tinggi. Kiranya ada 21.000 penumpang yang kembali berangkat begitu ya ke sejumlah kota di Pulau Jawa dengan tingkat okupasi 77%. Dan selama periode dari arus mudik dan arus balik ini total sudah ada terjual 835.000 tiket. Artinya masih ada sekitar 165.000 tiket lagi yang Anda pemirsa dapat beli untuk periode arus balik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Stephen Patina Manjus melaporkan. Memasuki puncak arus balik Lebaran, kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda, Cirebon, Sabtu siang. Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Kanggraksan, dan Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga 10 siang, 25.000 lebih kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta.
Ribuan kendaraan terjebak kemacetan panjang di Jalan Raya Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kemacetan tersebut bahkan terjadi pada dua arah balik yang dari Nganjuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Nasional Desa Bandar Kedung Mulyo hingga Desa Kayen, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Kemacetan bahkan terjadi pada dua arah sekaligus, baik yang dari Nganjuk menuju Surabaya maupun sebaliknya. Bahkan ekor antrian yang dari Nganjuk mencapai wilayah Kecamatan Kertosono. Ribuan kendaraan ini tidak hanya ditumpangi oleh masyarakat yang ingin kembali ke kota asalnya usai mudik Lebaran, tapi juga dipenuhi oleh masyarakat yang baru akan mudik hari ini. Antrian kendaraan pemudik arah Jakarta mengular panjang di ruas Jalan Bumi Ayu, Prupuk, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Volume kendaraan pada H+5 Lebaran didominasi mobil pribadi dan sepeda motor. Antrian mulai terjadi dari Terminal Bus Bumi Ayu di Jalan Lingkar Bumi Ayu hingga Pasar Linggapura. Selain antrian kendaraan pemudik yang akan kembali ke ibu kota, kepadatan juga akibat adanya aktivitas di Pasar Linggapura, Brebes. Puncak arus balik di ruas jalur Tegal Purwokerto diprediksi terjadi Sabtu malam hingga Minggu esok. Sementara itu, sebanyak lebih dari 7.000 mobil dan 9.000 motor melintasi jalan ini sejak pukul tengah malam tadi hingga 9.30 pagi tadi. Ya, memasuki hari kelima setelah Lebaran, belasan ribu penumpang memadati stasiun Bandung untuk kembali ke kota asal usai mudik dari kampung halaman. 5 hari pasca Lebaran, 19.000 lebih penumpang memadati stasiun Bandung. Jumlah tersebut didominasi para penumpang yang hendak kembali ke Jakarta. Jumlah yang hendak pergi ke daerah lain mencapai 600 penumpang. Total PT KAI Daop 2 Bandung menjual 361.000 lebih tiket perjalanan dengan mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. PT KAI Daop 2 Bandung mencatat dalam satu hari sebanyak 95 lokomotif datang ke stasiun Bandung untuk mengangkut pemudik kembali. Diprediksi puncak arus balik terjadi hari ini dan Minggu besok mengingat banyak masyarakat yang kembali beraktivitas pada Selasa mendatang. Sementara itu ribuan calon penumpang kereta api setiap harinya memenuhi stasiun Tawang, Semarang pada arus balik Lebaran. Para penumpang ini kebanyakan adalah pemudik yang akan kembali ke kota masing-masing. Setiap hari rata-rata keberangkatan penumpang yang naik dari stasiun Tawang mencapai 30.000 penumpang dengan tujuan terbanyak yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kembali bersama kami pemirsa, Yogyakarta masih menjadi magnet wisatawan pada libur Lebaran 2025. Akibatnya kawasan Malioboro berubah menjadi lautan manusia. Selain itu arus lalu lintas terpantau padat merayap. Di musim libur Lebaran, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan Jumat siang. Jumlah wisatawan yang memasuki kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 3 juta wisatawan. Dari pantauan petugas, arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro terpantau padat merayap dengan volume kendaraan didominasi mobil pribadi yang berasal dari luar daerah. Kita liburan, Mas. Ini bersama siapa aja, Pak? Sama anak, sama istri, bertiga ke Malioboro karena pertama memang udah lama nggak kesini kan. Terus kedua memang pengen nongkrong sambil kulineran. Iya. Diprediksi peningkatan pengunjung di kawasan wisata Malioboro akan terus terjadi hingga akhir pekan. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Libur Lebaran tahun 2025 membawa berkah bagi sejumlah tempat wisata di Jawa Barat. Taman Satwa Cikembulan Garut, serta wahana outbound di Bogor, Jawa Barat yang dipadati pengunjung.
Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk menikmati waktu bersama keluarga di tempat wisata. Salah satu yang jadi favorit tujuan yakni Taman Satwa Cikembulan di Garut, di Kecamatan Kadungora. Berbagai wahana edukasi satwa dengan harga terjangkau membuat tempat wisata ini dipenuhi pengunjung sejak hari pertama Lebaran. Foto sama burung. Foto sama burung. Ini anaknya yang foto tadi. Gimana sensasinya foto sama burung? Senang. Emang dari mana teh? Dari Tarogong. Masih dari Garut ya? Udah berapa kali ke tempat ini? Udah 2 kali. Spot foto di area depan dengan patung satwa. Ada juga di daerah Joglo 1 itu makan Idul Fitri, ya. Terus ke area spot foto dengan burung dan ular juga itu menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi kita. Di Bogor, Jawa Barat, wisata outbound juga dimanfaatkan pengunjung untuk menghabiskan libur Lebaran. Di tempat wisata ini, para pengunjung juga dapat menikmati danau yang dilengkapi dengan perahu karet. Beberapa wahana baru juga bisa dinikmati pengunjung, di antaranya taman burung maupun satwa lainnya serta area panahan. Tadi udah main perahu, terus kereta gantung. Baru itu aja sih. Gimana menikmati wahana ini seperti apa? Seru. Apa yang lebih seru? Menantang atau apa? Iya menantang, soalnya kan adrenalinnya juga kan dari tinggi, terus juga tadi naik perahu-perahuan gitu. Sudah kelihatan peningkatan jumlah pengunjung yang kami berharap sampai dengan akhir high season ini terus meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk banyak warga ya pengunjung, terutama ini dari mana aja sih Pak menikmati danau dan ada aktivitas lain di sini? Oke. Mayoritas pengunjung kita itu dari Jabodetabek dan wilayah Bogor itu sendiri. Selama libur Lebaran, berbagai hiburan digelar, seperti live music hingga berbagai permainan interaktif. Dari Garut dan Bogor, Jawa Barat, Iis Solihin, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati wahana adventure mobil off-road yang memacu adrenalin hingga bersantai sambil menikmati kuliner di pinggir sungai bisa jadi pilihan menghabiskan waktu libur Lebaran. Sebuah destinasi wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu pilihan lokasi wisata yang seru bagi Anda yang ingin menikmati libur Lebaran. Libur Lebaran telah tiba. Siapa nih yang masih cari tempat wisata untuk berlibur sama keluarga, sama teman, sama saudara? Nah, saya saat ini berada di Kabupaten Semarang dan di sini ada tempat wisata yang unik. Istilah kata zaman sekarang hidden gem. Dari mulai yang memacu adrenalin sampai yang bisa untuk bersantai ria. Seperti apa? Yuk langsung saja kita seru-seruan bareng. Pemandangan asri dengan semilir angin yang menyejukkan menyambut wisatawan setibanya di desa wisata ini. Lokasinya yang tersembunyi seolah menemukan cara tersendiri untuk healing dari hingar-bingar perkotaan. Salah satu pilihan terbaik menjelajah kawasan ini dengan naik mobil off-road, melintasi lintasan berlumpur dan medan yang menantang. Meski memacu adrenalin, namun melintasi hamparan alam memanjakan mata, memikat hati. Mencoba olahraga air di sungai seperti turbing, rafting hingga menaiki perahu karet tak kalah seru. Tak heran banyak wisatawan lokal menghabiskan waktu bersama keluarga di sini. Gimana? Enjoy gak Pak keluarganya main? Enjoy banget, mengenang masa kecil, main di sungai. Asik sih. Mau nyoba yang rafting cuman nggak ini. Waktunya nggak nututinan. Baru tubing ya, karena kan kita nggak kurang persiapan. Kalau mau tahu dari pagi ada rafting, mah kita dari pagi. Oh gitu. Tapi gimana, seru nggak? Seru banget. Enjoy keluarga. Enjoy banget. Menikmati suasana tenang, pengunjung bisa bersantai di pinggir sungai, mendengarkan deru aliran air, serta menyantap makanan khas Jawa yang sedap. Seperti pecel, ikan teri, hingga kelapa muda. Nikmatnya.
Jadi buat Anda pemirsa yang masih mencari rekomendasi tempat wisata, nah ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik, yang sangat unik, sangat oke. Ada di Pesona Garda, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus dan Laksana melaporkan. Pemirsa, berekreasi di taman wisata yang dibalut panorama alam memanjakan mata bisa menjadi pilihan menarik untuk berlibur bersama keluarga. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa eksotis secara natural. Ya pemirsa, masih dalam nuansa Hari Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mana sehabis melakukan kegiatan halal bihalal, kebanyakan masyarakat melakukan kegiatan berwisata. Salah satu mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Bandar Lampung yang memiliki satu-satunya taman satwa. Untuk mengetahui apa saja sih yang menarik di tempat saya melaporkan saat ini, ikuti saya. Satu-satunya destinasi wisata Taman Satwa di Kota Tapis berseri ini menyuguhkan pengalaman berinteraksi dengan beragam satwa. Memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis membuatnya jadi tujuan berwisata di libur Lebaran ini. Di sini pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas tanpa terhalang pagar pembatas dan kawat kerangkeng. Bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Seperti memberi makan hewan hingga menunggangi gajah. Lokasinya 1 waterboom, 2 ini taman satwa. Kita sekarang ada di lokasi taman satwanya. Tapi kalau dirata-ratakan taman satwa ini lebih ramai dibandingin waterboom. Karena kalau di Lampung taman satwa itu hanya ada di sini. Tapi kalau waterboom banyak. Udara sejuk dan menyegarkan berpadu rimbunnya pepohonan menyempurnakan rekreasi wisatawan. Berjumpa dengan hewan dilindungi pun cocok bagi anak-anak semakin mengenal keberagaman makhluk hidup. Dapat sekali edukasinya. Apalagi nih si bocil ini baru pertama kali kan ngelihat burung pelikan segala macam, apalagi dia mau lihat gajah gitu. Bandrol dengan harga Rp20.000 hingga Rp75.000, wisatawan bisa menikmati pengalaman seru dan beredukasi untuk mencoba beragam wahana di wisata ikonik ini. Ya pemirsa, beginilah keseruan saya selama berada di Lembah Hijau Bandar Lampung. Ya, Lembah Hijau Bandar Lampung memiliki satu-satunya taman wisata di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin menikmati, berkunjung, berwisata di momen Lebaran 1446 Hijriah ini, dengan harga terjangkau Anda bisa menikmati dan bermain bersama satwa-satwa yang berada di kawasan ini. Dari Lampung, Indra Setiabudi, Jemi Jasin, Ayus melaporkan. Ya pemirsa, ribuan wisatawan asal Jabodetabek membludak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Para wisatawan tumpah ruah di bibir pantai menikmati keindahan pasir putih khas Pantai Carita. Beginilah kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Sabtu pagi. Sejak pagi hari ribuan wisatawan tampak tumpah ruah di bibir pantai. Mereka sengaja datang ke tempat ini untuk menghabiskan libur panjang Lebaran bersama keluarga mereka. Selain tiket yang terbilang murah, yakni Rp10.000 untuk satu orang, Pantai Carita juga memiliki keindahan pasir putih dan aneka permainan air atau water sport. Di tengah keramaian ini, setidaknya ada 5 orang anak yang terluka saat terbawa arus. Diduga para korban terkena pasir saat terseret arus deras pantai. Namun semua korban langsung ditangani oleh pihak penjaga pantai dan dapat kembali beraktivitas. Ya, kalau untuk himbauan saja kepada seluruh pengunjung, bagi Anda yang mau bermain speedboat ataupun beranabu, jangan membawa balita karena sangat berbahaya sekali. Pihak penjaga pantai juga menghimbau agar wisatawan tidak terlalu jauh berenang dan tidak membawa anak balita saat mengikuti permainan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ingin berlibur Lebaran sambil memberikan edukasi, banyak warga mendatangi Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Sejak hari pertama Idul Fitri, jumlah pengunjung terus meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Berfoto dengan burung? Cek. Berfoto dengan ular? Juga cek. Setelah berfoto dengan hewan-hewan mengemaskan ini, para pengunjung juga bisa menikmati atraksi hewan lainnya yang ada di kawasan wisata Taman Satwa Cikembulan, Garut, Jawa Barat. Melonjaknya jumlah pengunjung sejak hari pertama Idul Fitri hingga hari ini membuat pengelola taman wisata inovasi. Para pengunjung pun antusias melihat inovasi baru yang dimiliki tempat wisata ini. Iya, sengaja bawa anak-anak main keliling-keliling aja. Main keliling. Yang paling favorit ngapain di sini? Di sini burung sama foto sama ular tadi harian. Betul, untuk feeding juga dari tadi pagi banyak juga pengunjung yang sudah menanyakan jam untuk feeding, terutama untuk singa ya, karena satu yang ekstrim gitu bagi mereka, jadi itu yang dinanti-nanti oleh pengunjung. Kedepannya, pengelola Taman Satwa Cikembulan akan terus meningkatkan kualitas dan fasilitas tempat wisatanya. Diharapkan para pengunjung mendapatkan edukasi selain berkreasi. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Bagi pecinta para layang dan berada di Solok, Sumatera Barat, Anda bisa mendatangi kawasan wisata 3 Matra berlatar Bukit Barisan, view Danau Singkarak, serta hamparan luas rumput hijau membuat para wisatawan takjub dengan keindahannya. Anda pecinta olahraga ekstrim atau memacu adrenalin? Anda berani dengan ketinggian? Jika iya, Anda harus mengunjungi kawasan wisata 3 Matra di lereng Greenview, lereng Bukit Nagara Tanjung Ale Solok, Sumatera Barat. Tempat wisata ini salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan keindahan dan eksotisme Danau Singkar dari ketinggian. Dengan merogoh kocek Rp300.000, Anda bisa bermain para layang selama 20 menit didampingi instruktur profesional. Namun, jika Anda hanya ingin menikmati keindahan panoramanya saja, Anda juga bisa menerbangkan layang-layang atau bersuah foto. Tempat wisata ini bagus, udaranya sejuk, dan wisatanya bagus, dan tempat-tempat mainannya bagus juga, main anak-anak semuanya, dan udaranya segar. Kebetulan tempat kita ini bisa memandang sudut Danau Singkarak sebelah arah ke kota ya, arah ke kota Solo sampai dengan arah ke Tanah Datar. Nah itu satu. Yang kedua, kebetulan tebing kita, ujung daripada tanah ini, tempat wisata ini bisa dimanfaatkan sebagai para layang ya, olahraga para layang. Sudah gitu. Menuju ke lereng Greenview cukup dekat dari dermaga Singkarak, yaitu hanya berjarak lebih kurang 5 km dengan menempuh jalan Singkarak, Sulitair, Tanjung Alai. Bagaimana? Anda tertarik menikmati keindahan Danau Singkarak dari ketinggian? Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Di momen libur Lebaran, rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah jadi destinasi wisata baru. Ribuan warga dari berbagai daerah rela antri berjam-jam demi bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Meski tidak menggelar open house pada momen Lebaran tahun ini, namun ribuan warga yang datang dari berbagai daerah antusias mendatangi rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Warga rela antre berjam-jam demi bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Warga datang dari berbagai daerah di tengah aktivitas mudik dan wisata Lebaran. Mereka terus memenuhi area depan rumah Jokowi sejak hari pertama Idul Fitri. Petugas pun sempat kewalahan mengatur antrean, lantaran semakin sore semakin banyak warga yang datang. Yang datang jam berapa tadi? Jam 7:30. Terus sudah foto sekarang? Iya. Sudah foto? Sudah foto dengan Pak Jokowi? Belum, ngantri tarik ke belakang lagi, tarik ke belakang. Nanti ngantri berapa lama ini tadi? Ya hampir 2 jam lah. Ya, lumayan juga. Terus ini udah dapat antrian? Belum, antri sampai dapat harus nanti. Harus sampai salaman ini, jauh-jauh soalnya. Sejumlah tokoh dan Menteri Kabinet Merah Putih juga datang berkunjung ke rumah Jokowi. Salah satunya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Bima Arya bahkan menyebut bangga dan mengapresiasi rumah Jokowi sebagai destinasi wisata baru di Solo. Selain bisa bertemu mantan presiden, warga juga dihibur dengan penampilan musik, seni, dan budaya. Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya wisata Jokowi. Nah, ternyata ke sini benar ada wisata Jokowi. Warga dari berbagai daerah datang sini, kemudian spontanitas pertunjukan kesenian, budaya, dan juga ada kuliner-kuliner. Ya, sumbangan dari warga juga. Ya, ini wisata murah meriah sekaligus bisa silaturahmi dengan Pak Jokowi. Ya, ini apresiasi. Keramaian warga di rumah Jokowi diprediksi akan terus terjadi sampai hari terakhir libur Lebaran, yakni Minggu lusa. Dari Solo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo Kamis siang. Kehadiran Menteri Keuangan ini menyita perhatian warga yang berada di rumah Jokowi. Pertemuan antara Sri Mulyani dengan Jokowi berlangsung singkat. Sri Mulyani enggan berkomentar terkait pembicaraan dalam pertemuan dan mengenai Indonesia yang terkena dampak tarif impor Amerika Serikat.